Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fitriadi dari Program Studi Sarjana Gizi Institut Kesehatan Mata Bunda, dan saya akan menjelaskan mengenai metabolisme protein dan di dalam pencernaan dan transportasi proteinnya. Baik, dalam rongga mulut dan kerongkongan yang melibatkan organ pemprosesan secara mekanik seperti gigi, dan secara kimiawinya yaitu ada oleh enzim saliva yang dibantu oleh enzim amilase, dan di dalam rongga mulut itu berfungsi sebagai penghalus makanan, dan saliva pun berfungsi sebagai pelumas di dalam rongga mulut kita. Dan setelah pemprosesan pencernaan di dalam lambung, asam lambung akan mengurai protein agar lebih mudah dicerna, dan di sini pun akan diaktifkan oleh enzim protase yang dimana terdiri dari beberapa jenis protein, yaitu yang terkandung dalam makanan yang akan diubah oleh enzim protase dalam bentuk yang lebih kecil, yaitu asam amino. Dan selanjutnya enzim pepsin akan terbentuk dalam asam lambung HCl yang bertemu dengan protein HCl, yang dimana akan pepsinogen yang akan dipepsinogenkan menjadi pepsin. Kemudian penguraiannya pun akan dirangkai protein secara biokimia, dan semulanya akan pasif dan menjadi aktif. Pepsin memecahan protein menjadi gugus molekul yang lebih sederhana, yaitu pepton dan pepton. Selanjutnya organ tubuh itu akan terlibat di dalam proses pencernaan adalah seperti pantasnya sistem pencernaan manusia yang paling keras, yaitu menghasilkan enzim pemecahan besi, enzim yang disebut juga dengan oleh pankreas, ataupun dicampur dengan enzim yang pencernaan yang di lambung kita, beberapa enzim yang dihaluskan oleh gas untuk membantu proses pencernaan di dalam tubuh kita. Di dalam organ tubuh yang terlibat dalam proses pencernaan ini adalah sistem pencernaan manusia yang paling keras yang menghasilkan enzim pemecahan besi, enzim yang disebut juga akan dikeluarkan oleh pankreas, yang dimana akan bercampur dengan enzim pencernaan di lambung. Beberapa enzim itu akan dihasilkan oleh gas untuk membantu proses pencernaan di dalam tubuh kita, yaitu usus halusnya yang akan bercampur dengan enzim, dan usus halus tersebut yang berasal dari pankreas yang dialirkan melalui dinding membran protase, di mana mengandung beberapa prekursor, antara lainnya seperti peptida C, yang dimana motif prisogen tripsinogennya itu dan kolagennya itu masing-masing memiliki frekuensi yang dimana menghidrolisiskan asam amino yang berada di tripsin dan memecah molekul protein menjadi polipeptida. Dan polipeptida tersebut akan diubah menjadi kecil, dan pura raksasa dikonversikan menjadi asas medis, yang dimana serat alestis itu pada daging akan berhasil diurai oleh asam amino yang selanjutnya akan dihasilkan dari proses pencernaan protein tersebut, yang dimana dikirim melalui aliran darah, yang dimana saluran tubuh tersebut, kemudian protein di dalam usus besar pun akan diabsorpsi asam amino, yaitu dengan difusi melintas lapisan mukus sebelum asor modifikasi epitelnya, kemudian akan dihasilkan dari proses pencernaan protein yang lebih, maka sisanya itu akan diserap oleh usus dan akan dirombak oleh senyawa seperti amoniak ataupun Na3, yang mana amonium tersebutnya itu tidak bisa dicerna oleh tubuh dan bisa cair melalui usus besar. Baik, selanjutnya yaitu ada transportasi protein, yang dimana transportasi protein adalah mekanisme yang difasilitasi dalam pergerakan molekul yang tidak larut dalam lemak, dan ukurannya itu pun lebih besar, yang dimana melintasi membran biologis, dan mereka pun bisa dipompa dan disalurkan dan dibawa menggunakan energi dari ATP, yang dimana untuk mendorong transportasi aktifnya untuk melawan gradien elektronik kimia. Salurannya memberikan jaluran terbuka, yang mana difusi pasif mengikuti gradien elektrokimia. Difusi pun selalu melalui saluran yang lebih cepat karena memungkinkan banyaknya ion untuk melewati saluran secara bersamaan di saat terbuka. Dan pori-pori tetap terbuka, di mana sementara itu salurannya akan diatur secara keamanan, yang dimana berubah dalam keadaan terbuka dan tertutup dengan dikontrolnya. Dan operator pun tidak menyediakan jaluran kontinunya, dimana sehingga pergerakannya itu relatif lambat, dan unipoter pun memindahkan satu jenis zatnya turun melalui gradien elektronik kimia, yang dimana sistem potternya itu menggerakkan satu zat turun sambil menggunakan energi untuk menggerakkan zat lain naik di dalam darah kita, yang dimana antiporternya pun juga akan menggerakkan zat yang turun dalam menggunakan energi saat mengirimkan zatnya ke arah yang berlawanan.
Baik, sekian mengenai materi yang saya jabarkan, yaitu pencernaan protein dan transport protein. Jika ada salah katanya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.